Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita akan bahas foreplay. Kita akan bahas cowok jago diranjang tapi bosok foreplaynya. Padahal foreplay itu bagian yang nggak kalah penting dari menu utamanya, yaitu penetrasinya. Kenapa kok dibilang penting? Foreplay itu menghindari yang namanya ketidaknyamanan, menghindari cedera, dan menghindari akhirnya jadi drop gitu loh moodnya atau vibes-nya karena mungkin belum basah, nggak bisa masuk, dan lain sebagainya. Kenapa foreplay itu penting? Tadi udah tak bilang untuk menghindari cedera. Jadi kalau misalnya masih peret, masih keset terus kamu masukin, cederanya sakitnya tuh ada di cewek. Atau mungkin di cowok juga bisa sakit. Kamu bayangin aja lubang kencingmu kayak gitu, belum terlumasi, harus masuk seluk-beluk dinding-dinding kehangatan gitu loh. Pukonmu terus ada lubangnya terus sobek ke bawah. Ya kan nggak ada yang tahu itu bisa terjadi gitu kan. Pasti cowok-cowok ngeri ya bayanginnya. Aku juga ngeri bayanginnya guys. Loh mbak, aku pernah kok tanpa foreplay harus cium-cium apa segala macam kok bisa langsung masuk. Foreplaymu dilakukan dengan cara ngedebrus. Tahu ngedebrus? Ya modal bacot doang, modal lirik-lirikan itu udah termasuk foreplay. Jadi lawan mainmu tuh juga udah terangsang. Akhirnya udah becek duluan, baru tanpa kamu pegang-pegang udah tinggal masuk. Atau mungkin emang lower aja gitu kan. Jadi balik ke topik, kenapa kok foreplay itu penting? Untuk menghindari cedera, untuk menyamankan kamu. Dan itu penting banget buat cewek, biar gak sakit. Dulu waktu aku hamil, pelumas, lubrikan itu penting banget. Karena pertama, ada beberapa cewek yang akhirnya jadi gak mood, gak ada gairah sama sekali. Terus, tapi kan wajib ya untuk merangsang secara alami biar mau lahiran gitu kan. Nah, si lubrikan ini membantu banget biar gak sakit, biar gak perlu usaha macem-macem. Kalau mau lahiran tuh kan ada yang namanya stripping, ada yang namanya pijit perineum dan lain-lain. Nah, itu berguna untuk melumasi itu biar gak sakit, biar lebih nyaman. Fakta menarik nih teman-teman, ada sekitar 70% wanita membutuhkan foreplay lebih dari 10 menit untuk bisa kenikmatan seksual. Wow. Tuh, itu kenapa bagi wanita itu penting banget. Kesalahan fatal cowok waktu foreplay. Yang pertama, terlalu cepat atau terburu-buru. Mungkin karena belum adanya pengalaman, ngelihat yang di bokap itu cuman aduh tabrakan, terus langsung masuk. Tolol, tinggal masuk gimana? Itu harus ada, mungkin paling enggak harus ada rayuan mautnya dulu, lirik-lirik dulu, senggol-senggol dulu, jawel-jawel dulu, baru akhirnya bisa gitu loh. Mungkin seminim itu, enggak moro-moro tabrakan atau lagi jemuri tiba-tiba masuk, enggak mungkin. Terlalu fokus pada satu hal. Maksudnya gimana mbak? Kamu lagi ngerangsang puting misal, yang mau fokusin pentil aja, sampai akhirnya pentilnya lecet. Padahal ada bagian-bagian tubuh lain yang bisa dieksplor, banyak banget yang bisa dieksplor dari tubuh pasanganmu gitu loh. Gak cuman puting doang, gak cuman telinga doang, gak cuman leher doang. Leher pun juga ada bagian-bagian lain, bukan pas di jakun gitu loh. Kan main nama cewek bukan nama cowok ya. Dieksplorasi, jangan sampai mubazir, jangan di bagian itu doang. Kalau udah tahu ceweknya mendesah langsung dibanter kayak menunjukkan reaksi kalau bagian itu enak, jangan terus dibablas-bablas kayak misal disentuh pentilnya enak, jangan terus bawa pelintir, bawa cubit, bawa tarik, dikamplok. Coba aja kalau nggak percaya gitu ya, jangan terlalu fokus pada satu hal aja gitu. Banyak kok yang bisa dieksplorasi. Kalau udah ketemu satu, boleh dieksplorasi di bagian itu, tapi jangan keterlaluan terus kebablasan. Kamu harus sensitif juga sama reaksi yang dikasih pasanganmu. Itu nyambung ke poin yang ketiga. Kesalahannya adalah sebagai cowok tidak responsif terhadap reaksi yang dikasih pasanganmu. Misal dia udah mulai kayak nggak nyaman, jadi kerutan di mukanya udah beda gitu, udah nggak keenakan dan suaranya tidak semerdu sebelumnya. Ya udah jangan dibablasin, jangan makin dikencengin gitu ya. Jangan ngerasa kalau oh ini berarti dia kesakitan, aku suka dia kesakitan, goblok. Hubungan seks itu nggak boleh kayak gitu. Dua-duanya harus suka, harus nyaman, harus setuju, nggak boleh ada yang timpang. Kali ini aku akan ngasih tips foreplay untuk cowok. Pertama, jangan buru-buru mulai ke bagian yang langsung sensitif. Misal kamu belum pernah punya pengalaman terus, oh berarti sempok mbak? Enggak, semua bagian tubuh itu bisa dirangsang, tergantung kita bangun vibes-nya gimana. Jadi buat cowok-cowok jangan langsung terpaku di bagian yang oh kalau misalnya main mbak lubangnya berarti langsung enggak melulu yang terangsang itu hanya lubang, yang lain juga bisa lipatan. Misal dipeluk dari belakang aja itu udah termasuk kerangsangan. Digenggam tangannya dengan pelan dan lembut itu juga sudah termasuk kerangsangan. Berikutnya, jangan cuma fokus di area genital,
sempuk kui mau, atau di area-area seperti bibir. Jangan terlalu fokus di area genital aja atau di sempuk itu tadi ya, tapi coba lihat area-area lain, dari leher, lengan, terus paha bagian dalam. Jadi perhatikan bagian-bagian tubuh yang lain yang menurut kalian di luar nalar gitu. Menurut kalian ini kayaknya nggak bisa terangsang, padahal itu titik rangsang juga. Yang terakhir adalah komunikasi. Teman-teman, kita dikasih mulut sama Tuhan, itu dimanfaatkan sebelum diambil lagi. Jadi manfaatkan cangkemmu itu, jangan cuma ngedabrus bohong doang, tapi coba mengapresiasi. Hari ini dia pakai apa, hari ini parfumnya apa, hari ini dia mandi loh, hari ini dia potong poni loh, hari ini dia habis sulam alis, hari ini dia habis bikin kuku biar kalau ngocok tuh bagus gitu tangannya. Kayak gitu ya. Jadi komunikasi itu penting. Tanya juga kamu sukanya diapain, kamu pengennya diapain. Jadi mulutmu itu tuh berfungsi. Ada penelitian yang menunjukkan kalau wanita cenderung merasa lebih terangsang jika foreplay dilakukan secara bertahap dan memberikan rasa aman serta kehangatan emosional. Pelan-pelan gitu ya. Jangan samakan wanitamu atau istrimu itu kayak lonte yang masuk hotel gitu langsung udah belecit gitu loh. Ngerti nggak? Lonte itu kan dibayar untuk pekerjaannya, jadi wajar aja dia kayak gitu. Lah sedangkan nek mbek bojomu kan mbok seneni, mbok kongkon-kongkon, melakukan pekerjaan rumah rak beres yo kowe ngomel. Habis itu mbok suruh tetap cantik dan wangi, ya matamu emang ngasih duit berapa bulanannya? Mana udah loh, nek payu lo bagus. Terus foreplay itu jangan cuma fisik ya teman-teman, kayak tadi mulutnya harus dipakai, diapresiasi. Jangan lupa yang terakhir, aftercare. Kenapa aftercare penting? Tak kasih tahu, kamu ya dari awal udah nyiapin duit, belanja misal berlian 10 karat tapi mbok bungkusnya tas kresek, percuma. Ya kan? Ya emang mahal mbak, ada suratnya, tapi esensinya hilang. Alangkah lebih baiknya kalau kamu udah beli barang yang bagus, di packagingnya juga cakep, rapih, cantik, dikasihnya juga dengan penuh treatment gitu ya, dikasih sambil berlutut, di tempat yang didekor dan segala macamnya. Itu tadi tips-tips yang bisa dilakukan biar kamu jago foreplay, gak cuma jago di ranjang aja. Semoga berhasil teman-teman, see you on the next video, bye!